Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di tafsir surat At-Tin. Sekarang kita akan masuk di pembahasan ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berkata Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi kembali yang disebutkan Allah di sini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia kepada kondisi dan keadaan yang serendah-rendahnya. Itu yang dimaksud dengan asfala safilin. Dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, maksudnya usianya akan menjadi tua. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tahapan-tahapan dan juga proses-proses yang diketahui, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya manusia akan dikembalikan kepada umur yang paling rendah, umur yang lemah, atau dalam bahasa lain dia akan tua renta, bahkan sebagiannya mengalami kepikunan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Qur'anul Karim di surat An-Nahl ayat yang ke-70, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wallahu khalaqakum summa yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhalil umuri likai la ya'lam ba'da ilmin syai'a innallaha alimun qadir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian kemudian mewafatkan kalian. Dan kata Allah, wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur. Di antara kalian ada yang Allah kembalikan kepada umur yang paling lemah, yakni pikun. Likai la ya'lam ba'da ilmin syai'a, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Artinya kecerdasan seseorang akan menurun seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan semakin tua umurnya. Innallaha alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
maha mengetahui lagi maha kuasa. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat yang semisal juga bisa dilihat di surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Jadi selain surat An-Nahl ayat ke-70, bisa juga dilihat surat Ar-Rum ayat 54 yang sama-sama menegaskan tentang tafsiran ini, bahwa asfala safilin itu maksudnya adalah dikembalikan kepada umur yang lemah, umur yang rendah. Walaupun secara angka dia angka yang besar, gitu ya. Taib. Di surat Ar-Rum ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari keadaan lemah. Maksudnya di saat kita pertama lahir ke alam dunia, kondisi kita sudah kuat, Ibu? Atau masih lemah? Dalam keadaan yang sangat-sangat lemah. Kemudian Allah menjadikan kalian sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Dengan proses, dengan kuasanya Allah, dengan izin Allah, tahapan-tahapan penciptaan manusia itu terus mengalami perkembangan, gitu ya. Dari usia fase tufulah, ya fase anak-anak yang 2 tahun pertama disusui, kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah sampai usia 5 tahun atau sampai usia 7 tahun, itu kemudian diasuh pengasuhan oleh kedua orang tuanya. Nanti kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah masuk marhalat namanya at-tamyiz. Ya, manusia akan masuk fase mumayyiz dari 7 tahun sampai 10 tahun. Kemudian setelah itu beranjak remaja, namanya murahaqah, dari usia 10 sampai usia 14 tahun, atau sampai usia 15 tahun, atau sampai usia di mana dia mengalami akil baligh. Barulah setelah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia akan masuk fase masa muda. Fase masa muda dari akil balighnya sampai usia 40 tahun. Dari 40 tahun sampai 60, nah itulah yang disebut dengan masa kuhulah, yakni masa tua. Dari 60 sampai 80 tahun disebut masa atau marhalat syaikhukhah, jadi usia lanjut. Nah yang terakhir 80 sampai matinya, itulah yang disebut dengan arudzalil umur. Arudzalil umur, usia yang paling rendah sekali. Jadi kalau usia 80 tahun ke atas, bahkan 60 tahun ke atas, ini sudah betul-betul banyak pengurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncak-puncaknya adalah di puncak masa muda, yakni usia 40 tahun. Dari usia 40 tahun terus ke atas, sesungguhnya manusia dalam kondisi penurunan. Jadi Allah ciptakan dalam kondisi lemah, kemudian setelah kelemahan itu Allah jadikan kuat. Nah, setelah kuat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Sesudah kuat itu lemah kembali, bahkan dia beruban. Itulah masa-masa tua, masa-masa lanjut, masa-masa kita ada di umur yang paling rendah. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini,
bahwa bertambah tua usia seseorang, dia akan berubah kepada kekuatan fisik yang lemah. Jadi setelah Allah sempurnakan penciptaan manusia di usia 40, maka setelah itu manusia akan turun gunung. Makanya disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah hikmahnya kenapa Rasulullah diangkat, diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul di usianya yang ke-40 tahun. Karena itulah masa-masa keemasan manusia. Dia sedang ada di puncak kematangan jiwa, kematangan mentalnya, juga kematangan fisiknya di usia 40 tahun. Namun setelah itu manusia akan berubah. Fisiknya akan melemah, kondisinya menurun, cahaya wajah akan meredup, dan berbagai macam kemunduran yang lainnya. Demikian. Kulit akan berubah, postur tubuh akan berubah, ya, rambut akan berubah, mata akan mengalami perubahan, bentuk hidung, bibir, gigi, semua akan Allah kurangi sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan juga qadratnya. Dia akan kembali kepada keadaan yang serendah-rendahnya. Taib ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apabila kita katakan fi ahsani taqwim, bentuk yang sebaik-baiknya, maka ini meliputi fitrah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan atas makhluk. Termasuk juga ibadah yang terbangun di atas fitrah ini. Maka sesungguhnya ini merupakan isyarat bahwa di antara manusia ada yang kembali keadaannya waliyadzubillah ke derajat yang serendah-rendahnya setelah dia berada di puncak ilmu dan keimanan. Dan ayat ini meliputi dua makna sekaligus. Paham maksudnya Ibu di sini? Jadi fi ahsani taqwim itu bisa dengan dua makna. Bisa dengan dua makna. Pertama makna hakikiyah atau lahiriah, bahwa fisiknya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dalam sebaik-baik rupa, maksudnya fisiknya. Kemudian makna yang kedua adalah maknawiyah, bahwa Allah ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya rupa, maksudnya fitrahnya. Ini maknawiyahnya. Fitrah yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk manusia. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi fitrahnya manusia yang telah Allah gariskan adalah fitrah yang lurus, fitrah yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Fitrah yang mengakui satu-satunya sesembahan yang hak adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau bentuk fisik manusia bisa mengalami penurunan, bentuk zahir manusia bisa mengalami perubahan ke kondisi yang sangat lemah, ke fisik yang sangat lemah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia juga begitu. Secara maknawiyahnya, ada di antara mereka yang fitrahnya itu mulai rusak. Ada di antara mereka yang imannya itu mulai rusak. Bahkan tidak sedikit ya orang-orang yang kehilangan iman dalam hidupnya. Orang-orang yang bukan rusak lagi fitrahnya, bahkan sudah hilang fitrah lurusnya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ayat ini menjadi pengingat dan juga peringatan ya bagi kita semua untuk menjaga ahsan taqwim yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Ibu yang dirahmati Allah, pada dasarnya fisik kita itu akan terjaga
kalau kita itu selalu taat kepada Allah. Banyak kisah nyata tentang masalah ini. Ada seorang syekh alim, ya, seorang qurra, ahli qiraat di Masjid Nabawi, usianya 100 tahun lebih. Tapi masih jag-jag waringkas, sehat afiat, gitu ya. Jalan masih dengan dua kakinya, tidak bungkuk, artinya masih tegak. Kemudian tidak mengenakan kacamata dan masih menyimak setoran hafalan Quran. Satu kali menyimak bisa 2 sampai 3 santrinya dengan hafalan surat dan ayat yang berbeda-beda. Dan beliau tetap bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan dari yang setoran hafalan tersebut. Menunjukkan betapa kuatnya hafalan, betapa kuatnya fisik beliau ini. Ketika ditanya resepnya, bisa seperti itu, bagaimana? Resepnya apa? Maka dikatakan bahwasannya aku menjaga jasadku ini, ya, dan juga hatiku ini untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepadaku dengan fisik yang kuat. Kemudian dengan hati yang tetap istiqamah. Nah, begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena rusaknya fisik ya sesungguhnya akibat kesalahan, dosa-dosa yang juga kita kerjakan. Taib. Nah, tafsiran summa raddadnahu asfala safilin, dengan tafsiran itu adalah umur yang rendah, ini disebutkan oleh Imam Qatadah dan juga Ikrimah rahimahumallahu taala. Taib. Di sana ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada juga tafsiran yang lain. Ini tambahan saja ya. Asfala safilin yang dimaksud adalah neraka. Tempat yang serendah-rendahnya itu adalah neraka. Karena di antara sifat neraka itu sangat rendah. Makanya neraka itu tingkatannya ke bawah. Namanya darokat. Kalau surga tingkatannya ke atas. Namanya darajat. Nah, orang-orang munafikin dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah dua tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama. Dua tafsiran yang dijelaskan oleh para ulama tentang asfala safilin. Saya ulangi ibu-ibu. Asfala safilin, tafsiran yang pertama apa? Ada ibu-ibu? Asfala safilin, tafsiran yang pertama apa? Taib, yang dimaksud asfala safilin di situ adalah arzalil umur, yakni umur yang paling lemah. Jadi setelah Allah sempurnakan penciptaannya, maka manusia akan mengalami penurunan-penurunan, pengurangan-pengurangan. Taib. Dan ayat yang mendukung tentang itu disebutkan di ayat-ayat yang lain. Tadi kita sudah sebutkan An-Nahl ayat 70, kemudian surat Ar-Rum ayat 54. Tafsiran kedua apa? Asfala safilin yang dimaksud tempat yang serendah-rendahnya apa? Neraka. Karena neraka itu disifati tempat yang sangat rendah. Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ya kan? Inna kitabal fujjari lafi sijjin. Itu diantara dalilnya.
Ada di surat Al-Mutaffifin. Kemudian tadi surat apa tentang orang-orang munafik? Surat An-Nisa ayat 145. Surga itu tingkatannya ke atas disebut darajat. Orang kita nyebutnya derajat. Kalau neraka tingkatannya ke bawah disebut barusan disampaikan. Apa Om? Yang online. Darokat. Barakallahu fiik. Yang ngejawab yang online Ibu ya. Taib. Surga darajat, kalau neraka darokat. Innal munafiqin fid darki. Nah itu diambil dari situ. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Taib. Nah itulah dua tafsiran. Taib. Dua tafsiran ini Ibu pahami karena nanti akan terkait dengan ayat ke-6-nya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Tafsir ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun." Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ayat ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pengecualian dari ayat ke-5. Manusia itu kan setelah disempurnakan penciptaannya, nanti akan dikembalikan ke tempat serendah-rendahnya. Nah Allah kecualikan dengan ayat ke-6 ini. Kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh. Bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus. Nah kita sinkronkan dengan dua tafsiran tadi. Tentang tafsiran asfala safilin. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang usianya sudah tua renta, sudah usia lanjut, usia yang mungkin berat untuk beramal, maka dia tidak dikembalikan ke tempat yang rendah. Maksudnya apa? Dia tetap akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Kenapa demikian? Karena dia ketika masa muda, masa-masa keemasannya, masa-masa kematangan fisik dan juga mentalnya, dia selalu menjaganya dengan iman dan amal saleh. Maka di masa tua, di saat dia sudah terhalang untuk melakukan rutinitas amal-amal solehnya yang biasa dia kerjakan di masa muda, maka ketika di masa tua dia terhalang untuk itu, tetap dicatat pahalanya. Makanya kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, orang-orang yang beramal saleh, mereka dapat pahala yang tidak pernah terputus. Nah, disinilah kita memahami bagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mewanti-wanti kita untuk menjaga masa muda. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Salah satunya apa? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Ada yang masih di masa muda, Bu? Ada. Depan-depan saya ini nih. Masih di masa muda. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi dijaga masa muda ini. Kenapa? Karena masa muda itu sangat bermanfaat untuk masa tua.
Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, masa muda yang identik dengan kekuatan, masa muda yang identik dengan kematangan fisik, masa muda yang identik dengan tenaga yang besar, masa muda yang identik dengan kesehatan, masa muda yang identik dengan semangat juang, ini harus betul-betul dijaga. Untuk apa? Untuk kebaikan di masa tua kita. Sibukkan diri kita untuk memakmurkan masa muda dengan sebaik-baik iman dan amal soleh. Karena itu nanti akan bermanfaat di masa tua. Masa tua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tentu berbeda dengan masa muda. Kalau bicara tua, ya berarti bicara kesehatan yang sudah mulai berkurang. Begitu ya. Kekuatan fisik yang sudah mulai berkurang. Semangat juang yang mungkin saja meredup di masa tua. Mungkin jiwanya masih semangat, tapi apa daya fisik tidak seperti anak muda lagi, begitu ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika dengan masa tuanya dia mendapatkan uzur, dia terkena uzur, ya sehingga banyak kebiasaan-kebiasaan baiknya di masa muda terhalang atau terkurangi, maka kata para ulama, dia akan dicatat pahalanya sebagaimana kebiasaan masa mudanya. Nah, yang jadi masalah kalau kita nggak punya kebiasaan baik di masa muda. Dihilangkan begitu saja masa muda kita. Disia-siakan begitu saja masa muda kita. Terus bagaimana nanti di masa tua? Begitu ya. Karena merintis iman dan amal soleh di masa muda dengan merintisnya ketika sudah tua ini berbeda. Begitu ya. Kalau urusan dunia saja enaknya dikerjain masih muda kan begitu. Karena kalau sudah tua sudah lain gitu ya. Ngaji belajar itu masa muda dengan masa tua kan beda ibu ya. Kalau masih muda lesehan 2 jam 3 jam masih tagreg begitu ya. Masih kuat kokoh gitu. Kalau sudah tua, ya 1 jam duduk di majelis sudah 5 kali ganti posisi, gitu. Cari sandaran, elekek-sekeng, begitu ya. Berubah lagi posisi. Beda sekali, ya. Maka jaga masa muda itu, ya, untuk kebaikan masa tua kita. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'maluhu sahihan muqiman. Apabila seorang hamba itu jatuh sakit atau dia pergi bersafar, maka dia akan dicatat pahala sebagaimana kebiasaan baiknya di saat dia sehat, di saat dia mukim. Berarti masa-masa sehat itu sangat bermanfaat untuk masa-masa sakit. Dan tadi ya, masa muda identik dengan kesehatan. Maka masa muda juga sangat bermanfaat untuk masa di saat kita sudah lemah, sudah mungkin berpenyakit. Itulah masa tua. Jadi jaga masa muda sebelum datang masa tua. Demikian pula jaga masa-masa mukim kita sebelum kita safar. Karena kebiasaan-kebiasaan baik di masa mukim, di masa sehat, itu tetap akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kebaikan itu terkurangi atau bahkan sebagiannya tidak dikerjakan di saat kita safar atau di saat kita jatuh sakit. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu dengan tafsiran yang pertama. Kalau dengan tafsiran yang kedua, tadi apa tafsiran yang kedua? Asfala safilin itu adalah neraka. Nah, makna ayat menurut tafsir yang kedua, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang disempurnakan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diberi nikmat yang sangat banyak,
namun manusia tidak mensyukurinya, maka mereka akan dikembalikan ke dalam neraka yang sangat dalam. Kemudian Allah kecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh. Mereka yang beriman dan beramal saleh akan selamat dari asfala safilin. Mereka akan selamat dari neraka dan juga azab yang ada di dalamnya. Karena mereka punya iman, mereka punya amal saleh. Iman dan amal saleh inilah yang kemudian selalu memberikan pahala yang tidak terputus bagi dirinya. Iman dan amal saleh. Dua pondasi dasar dalam hidup kita yang harus selalu kita tingkatkan. Iman dan amal saleh. Amal saleh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ada yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak langsung. Kemudian amal saleh juga ada yang muta'addiyah, ada juga yang lazimah. Amal saleh itu ada yang manfaat dan maslahatnya tersalur kepada orang lain. Ada juga amal saleh yang manfaat dan maslahatnya dominan dirasakan oleh diri sendiri. Kedua jenis amal saleh ini masing-masing kita harus berlomba. Wastabiqul khairat, berlombalah kalian di dalam kebaikan. Dan ini yang harus selalu kita ingat dalam hidup ini. Ibu, tanamkan di dalam jiwa dan raga kita bahwa hidup kita itu adalah perlombaan. Kita ini ibu sedang berlomba. Beda enggak kalau kita menjalani sesuatu biasa-biasa saja dengan perlombaan? Beda enggak? Beda ya. Ibu misalkan jogging sama suami gitu. Jogging biasa saja. Lari-lari kecil ya. Kadang agak cepat. Itu kan biasa saja begitu ya. Tapi kalau kemudian bilang kita lomba yuk, kayak Ibunda Aisyah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lomba balap lari. Awalnya Nabi pernah kalah, tapi setelah Ibunda Aisyah semakin berusia, kemudian berat badannya semakin bertambah, maka dikalahkan oleh siapa? Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Nabi mengatakan ini untuk yang dulu, maksudnya impas. Berarti kita draw. Dulu saya kalah, sekarang kamu saya kalahkan. Nah, ibu, kalau kita jalan lari biasa dengan kita bilang kita lomba yuk, kita balap lari, ini beda nggak? Beda. Kalau orang sadar hidup ini adalah ajang perlombaan, maka dia akan selalu terpacu, termotivasi untuk lebih semangat, lebih berpacu, sehingga dia menjadi pemenang, dia menjadi juara. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hidup itu perlombaan. Jangan berlomba meraih amal saleh itu di bulan Ramadan saja. Setiap saat kita berlomba. Fastabiqul khairat. Nah kalau orang sadar bahwa hidup ini perlombaan untuk mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ya, yang namanya celah-celah untuk kita malas, kesempatan-kesempatan untuk kita berleha-leha, ini akan musnah dari diri kita. Kenapa? Karena kita sedang berlomba. Kita lengah sedikit bahaya, bisa diselip sama orang. Begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, mereka selamat dari asfala safilin. Mereka selamat dari neraka dan juga siksa yang ada di dalamnya. Dengan iman dan juga amal salehnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Jadi ayat ke-6 ini adalah pengecualian dari ayat yang ke-5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
Jadi Allah kecualikan di sini orang-orang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya mereka tidak dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Karena apa? Karena mereka berpegang teguh dengan keimanan dan juga amalnya mereka ini. Itu yang selalu mereka jadikan pedoman hidup, iman dan amal saleh. Mereka tetap teguh di atasnya sampai mereka mati. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Falahum ajrun." Maka bagi mereka pahala, maksudnya adalah bagi mereka balasan yang terbaik. Ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Maksudnya adalah tidak terputus dan juga tanpa diungkit-ungkit. Ini berarti pahala yang terus mengalir tanpa putus. Firman Allah Subhanahu wa taala mamnun, artinya bisa pemutusan, juga bisa maknanya adalah karunia dan juga anugerah. Bagi mereka pahala yang tiada terputus dan tidak diungkit-ungkit dari mereka. Maksudnya apa ini? Apabila pahala telah sempurna diberikan kepada mereka, Allah tidak mengungkit-ungkitnya dari mereka dengan mengatakan, kami telah memberi kamu ini dan itu. Yang ngungkit-ngungkit pemberian. Ibu, ngungkit-ngungkit pemberian itu seringkali menyakitkan. Begitu ya. Nah, Allah tidak mengungkit-ungkit pahala yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang beriman dan juga orang-orang beramal saleh. Meskipun hanya Allah sajalah yang menganugerahkan mereka keimanan, amal saleh, dan juga menganugerahkan pahala. Semuanya merupakan anugerah dari Allah. Namun Allah tidak pernah mengungkit-ungkitnya. Yakni tidak disakiti dengan anugerah yang diberikan seperti yang biasa terjadi dalam perkara dunia. Di dunia ini ibu sering ya ketika orang berbuat baik kepada seseorang, kadangkala dia menyakiti dirinya atas jasa yang sudah diberikan terhadap orang tersebut. Seringkali diungkit-ungkit ya dengan mengatakan, aku kan sudah berbuat ini untukmu. Bukankah kamu bisa seperti ini dengan sebab diriku, begitu ya? Aku telah memberimu ini, telah memberimu itu, begitu ya? Mengungkit-ungkit atau kalimat-kalimat yang semisal. Jadi pemberian itu ibu, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan pernah diikuti dengan al-man wal adza. Ya, mengungkit-ungkit kemudian menyakiti. Ini gambaran bahwa dia memberinya itu tidak karena Allah. Dan memang berat gitu ya. Ini kadang ujian bagi para dermawan. Ya, ketika orang yang dikasihaninya itu tidak tahu diri, tidak tahu terima kasih. Nah, ini berat ya mempraktekkan ayat tadi. Sudah dikasih tapi tidak tahu terima kasih. Sudah diberi tapi tidak tahu diri, kan begitu. Nah, kalau orang itu betul-betul murni, mukhlis kepada Allah, maka sesungguhnya dia tidak butuh kepada terima kasihnya orang kepada dirinya. Karena toh dia bisa dermawan membantu orang ini semuanya atas taufik dan inayah dari Allah. Jadi kalaupun orang itu tidak berterima kasih kepada dirinya, maka orang mukhlis itu ya tidak ada masalah. Toh dia tidak merasa berbuat yang terbaik. Kenapa? Karena semuanya adalah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tahu, walaupun dia paham ya bahwa Nabi SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu terima kasih kepada manusia. Tapi kan itu urusan orang tersebut. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah mendermakan apa yang kita miliki dari kebaikan untuk kemaslahatan orang lain, kemanfaatan orang lain. Ya. Adapun pahala kita
mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. In ajriya illa 'ala Allah. Ya, sesungguhnya pahalaku ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jangan mengungkit-ungkit pemberian. Nah, Allah menyatakan pahala yang Allah anugerahkan, ganjaran yang berlimpah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sama sekali Allah tidak akan mengungkit-ungkitnya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Di sini perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala mengalihkan pembicaraan dari bentuk kata ganti orang ketiga kepada bentuk kata ganti orang kedua. Tadinya kan menjelaskan tentang penciptaan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu. Nah, ini kan kata ganti ketiga. Jadi konteks pembicaraannya membicarakan orang ketiga. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka di ayat ke-7 Allah langsung mengalihkan konteks pembicaraannya dari bentuk kata ganti orang ketiga kepada bentuk kata ganti orang kedua, yaitu kamu, kalian. Fama yukadzibuka. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan tersebut? Taib. Maksudnya apa di sini? Apakah yang membuat kamu mendustakan hari pembalasan, wahai manusia, setelah penjelasan dan keterangan ini? Jadi khitabnya kepada kita supaya lebih tertuju. Ketika menjelaskan manusia secara umum, kemudian Allah mengalihkan kata gantinya kepada orang kedua. Orang kedua itu siapa? Kata ganti orang kedua siapa, Bu? Kamu, kalian. Kata ganti orang pertama apa? Ana, nahnu, itu kata ganti orang pertama. Ya. Kalau kata ganti orang kedua, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ya kan? Kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu maksudnya. Di ayat-ayat sebelum ayat ke-7 kan itu kata gantinya orang ketiga, berbicara tentang manusia secara umum. Ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat walahum ajrun ghairu mamnun. Di ayat yang ke-7 kata ganti langsung diganti ke kata ganti orang kedua, ya kita ini. Khitabnya langsung kepada kamu, kita. Kita ini, khitabnya kepada kita. Jadi apa yang membuat kamu mendustakan hari pembalasan, wahai manusia, setelah penjelasan dan juga keterangan ini? Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, biddin, itu artinya adalah ajaran agama yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang menyebabkan kamu mendustakan ajaran agama yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditetapkan dan diwahyukan Allah Subhanahu wa taala? Salah satu di antara ajaran agama ini mengajarkan kepada kita tentang iman kepada hari akhir, yang di antara rentetan peristiwanya adalah yaumul jaza. Ya, di antara nama lainnya adalah hari pembalasan. Ada yaumul hisab, hari perhitungan, yaumul mahsyar, hari di mana kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan lain sebagainya. Taib. Oleh sebab itu, setiap kali seorang melihat kepada dirinya, dia melihat tubuhnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya, membaguskan, mengelokkan bentuk tubuhnya dan menjadikan indah fitrahnya, tentu akan bertambahlah keimanannya kepada Allah
Ya, dan juga pembenarannya terhadap kitabullah dan juga pembenarannya terhadap berita-berita yang dibawa oleh rasul-rasulnya. Jadi seharusnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika manusia itu mendapatkan informasi tentang proses penciptaannya yang begitu menakjubkan, kemudian bagaimana kuasanya Allah menyempurnakan lahir dan batin manusia, ya fisik dan mental manusia, kemudian peringatan Allah ya tentang adanya asfala safilin, maka itu seharusnya semakin menambah keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia iman kepada apapun yang diberitakan oleh para rasulnya. Di ayat terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Ini namanya istifham. Istifham itu kalimat tanya. Istifham di sini ini dalam rangka takkid, yakni penegasan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dialah hakim yang seadil-adilnya. Kata ahkam di dalam ayat ini bi ahkamil hakimin. Ahkam di situ namanya sigot tafdil atau isim tafdil. Isim tafdil itu apa, Ibu? Satu isim yang punya makna lebih. Sigot tafdil. Ada kabirun, itu artinya apa? Besar. Kalau akbar itu paling besar atau yang terbesar. Shagirun, kecil. Kalau asghar, yang paling kecil. Ada fadlun. Apa fadlun artinya? Karunia atau utama. Kalau afdal, yang paling utama. Lebih utama. Baik. Hakimun atau hakimun. Hakimun artinya apa? Bijaksana. Kalau ahkam, paling bijak. Begitu ya. Alimun, berilmu. Kalau a'lam, yang paling tahu, yang paling berilmu. Begitu ya. Hasanun, baik. Kalau ahsan, yang paling baik. Su'un, su'un itu buruk atau jelek. Kalau aswa, yang paling jelek. Aswa'un, yang paling jelek. Begitu ya. Qasirun, apa artinya? Qasir itu pendek. Kalau aqsar, paling pendek, gitu ya. Rafi'un atau rafi'un. Rafi', tinggi, ya. Kalau arfa', yang paling tinggi. Nah, begitu. Itu namanya sigot tafdil atau isim tafdil. Nah, ahkam itu isim tafdil dari hikmah atau dari hakim. Ya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah itu ahkamul hakimin, begitu ya. Allah itu berarti ahkamul hakimin, hakim yang paling bijaksana di dalam memutuskan perkara. Allah juga dikatakan ahkam, yang paling hikmah, yang paling bijaksana. Juga bisa dikatakan ahkam al-hakimin, Allah itu yang paling teliti dalam segala hal. Karena
Orang itu semakin bijaksana pasti semakin teliti gitu ya. Ya tidak Ibu? Begitu. Jadilah orang tua yang bijaksana. Kalau mau negur, mau menghukum anak itu teliti dulu gitu ya. Kalau orang tua bijaksana itu harus sabar. Jangan gerasak gerusuk, jangan buru-buru gitu ya. Nah ini kadang orang tua itu di dalam mendidik anak selalu pengen buru-buru, selalu pengen instan. Ini nggak bisa seperti itu Ibu, itu ya. Kadang karena sikap tergesa-gesanya itu, sikap buru-burunya itu tidak kontrol ketika menegur anak. Gitu. Nah ini yang kadang justru berdampak buruk kepada si anak. Kalau kita menegur anak itu Ibu, itu harus teliti dulu. Ini orang tua ya, belajar jadi orang tua yang bijaksana. Kalau kita ngelihat anak, ini saya kasih contoh ya bagaimana bijaksananya orang tua. Kalau kita mau negur anak, ya, anak melakukan sesuatu yang tidak baik, kemudian mau kita tegur. Nah itu teliti dulu. Karena orang bijaksana itu pasti teliti. Tidak gerasak gerusuk, tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Yang saya inginkan sebagai orang tua itu apa ketika anak melakukan yang jelek seperti itu. Misalkan anak itu nonton terus, Ibu. Nonton terus. Kita itu pengennya anak itu belajar, misalkan gitu ya. Pengennya belajar, tapi anak nonton terus. Nah, kalau orang tua bijaksana, cara negurnya bagaimana? Ada orang tua di sini? Iya, orang tua semua. So, gimana Ibu mempraktekkan itu ke anak? Ini perlu dilatih ya, karena kalau kita tidak belajar, ini mohon maaf, kita sering jadi orang tua yang tidak bijaksana. Ini sifat hakim ya, sifat yang bijaksana. Ibu negurnya gimana? Jengkel nggak kalau ngelihat anak tuh nonton terus, pegang HP nonton terus, padahal ini waktunya belajar gitu. Pengen kita itu dia belajar, baca buku atau ngerjain tugas gitu ya. Taib. Nah, orang tua yang bijaksana dia akan cari tanya dulu hatinya. Saya pengen apa nih kalau anak melakukan seperti ini? Oh, pengennya saya anak itu belajar. Nah, yang kita sampaikan ke anak itu belajarnya. Nah, ayo belajar. Begitu. Ayo nak belajar. Mana bukunya? Mana pensilnya? Mana pulpennya? Ayo nak belajar. Begitu. Karena yang kita inginkan anak itu belajar. Nah seringkali orang tua itu karena terburu-buru, ya jengkel, nggak bisa nahan, akhirnya yang keluar itu adalah kalimat negatifnya yang sedang ada pada si anak. Nonton terus, ayo terus nonton, enak ya, nonton terus, gitu. Ya kan, gitu Bu? Nonton terus, akhirnya itu yang terekam di anak. Apa yang dia dengar gitu ya, apa yang dia lihat dari orang tuanya itu yang terekam ke anak dan itu tersalur ke seluruh tubuhnya. Akhirnya ya itu yang terpendam, itu yang tertanam dalam dirinya. Jadinya senang nonton. Padahal yang kita inginkan itu si anak belajar. Kenapa tidak langsung ke belajarnya? Artinya apa Ibu? Apa yang didengar, apa yang dilihat itu bisa pengaruh kepada jasad, kepada hati. Begitu. Otak kita ini kan banyak kabelnya. Ada jutaan kabel yang saling terhubung di otak kita itu dan semuanya akan menyalurkan seperti aliran listrik ke seluruh anggota tubuh. Makanya kenapa Nabi senang bicara itu yang baik-baik saja.
Karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu semua akan tersalurkan ke seluruh anggota tubuh kita. Makanya Islam selalu ngajarin kita yang baik-baik, kemudian menjauhkan diri dari yang buruk-buruk. Karena itu yang ternyata akan memberikan pengaruh besar ya kepada jiwa dan juga raga kita. Nah, orang bijaksana itu dia paling teliti dalam segala hal. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke ayatnya, dikatakan sebagai ahkam. Dikatakan sebagai ahkamul hakimin. Allah itu hakim yang paling bijaksana, hakim yang paling adil. Maka berarti terkandung makna di dalamnya, Allah itu paling teliti dalam segala hal. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dikatakan oleh Syekh di sini, hukum yang paling besar dan agung yang tidak akan bertentangan dengan sesuatu apapun adalah hukum Allah. Jelas. Hukum Allah itu segala-galanya. Hukum Allah, ibu yang dirahmati Allah, itu berlaku sepanjang masa sampai nanti kiamat. Ya, bahkan nanti di kehidupan akhirat hukum Allah berlaku. Ya. Orang yang dia berhak mendapatkan azab, maka berlaku hukum Allah untuk mengazab dirinya. Orang yang berhak untuk mendapatkan surga, berlaku hukum Allah untuk dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Berlaku sepanjang masa hukum Allah. Kemudian berlaku untuk semua jenis suku bangsa. Jadi dari sisi waktu terus berlaku hukum Allah itu. Nggak ada hukum Allah yang basi. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk seluruh jenis manusia. Untuk seluruh jenis manusia. Tidak hanya untuk orang Arab saja. Hukum Allah juga berlaku untuk orang-orang Ajam. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Juga hikmah yang paling tinggi dan luhur adalah hikmahnya Allah. Ini makna yang berikutnya. Ahkam al-hakimin itu dari kata hikmah. Hikmah yang paling tinggi, hikmah yang paling luhur adalah hikmahnya Allah. Kemudian Allah juga adalah hakim yang paling adil di dalam menetapkan hukum syariat maupun ketentuan takdir. Hukum hanyalah miliknya dan hanya kepadanya lah dikembalikan seluruh perkara. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan kita semua ilmu tentang tafsir dari kitabnya dan juga sunnah rasulnya. Ya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, tafsiran singkat dari surat At-Tin. Semoga apa yang dibahas bermanfaat bagi kita semua, menjadi ilmu nafi yang melahirkan tambahan iman dan juga amal saleh. Taib, barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.